Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, sedang menjelaskan surat An-Najm. Pertemuan yang lalu sudah sampai ayat 18. Sekarang masuk ayat 19, nanti insya Allah sampai ayat 26. Di tema ayat ini akan menjelaskan tentang koreksi Al-Quran terhadap orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin ini memiliki kepercayaan-kepercayaan yang kemudian terkoreksi oleh Al-Quran. Nah, mari kita lihat bentuk-bentuk kepercayaan apa saja yang ada pada orang-orang musyrikin. Kita lihat ayat 19 dan 20. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalisatal ukhra. Afara'aitum, apakah layak bagimu, maksudnya wahai orang-orang musyrik, untuk menjadikan Lata, Uzza, Manat. Nah, kita sering mendengar Lata, Uzza. Lata, Uzza, dan Manat. Ada 3. Ini 3 berhala nih. Lata, Uzza, Manat. As-salisatal ukhra, dalam bentuk yang lain. Jadi maksudnya di ayat ini, apakah layak wahai orang-orang musyrikin kalian menjadikan Lata, Uzza, Manat sebagai Tuhan? Ini yang akan dikoreksinya. Tapi kepercayaan orang-orang musyrikin itu salah satunya adalah mereka mempercayai ada Lata, Uzza, dan Manat. Inilah Tuhan-Tuhan mereka. Nah, mari kita uraikan apa itu Lata, Uzza, dan Manat. Yang selama ini kita juga sering mendengar itu. Lata itu apa, Uzza itu apa. Kita jelaskan satu persatu. Jadi ketiga nama itu, Lata, Uzza, Manat, asnamul Arab, itu adalah berhalanya orang-orang Arab. Jadi orang-orang musyrikin Arab, allati kanu ya'budunaha, yang mereka orang-orang Arab itu menyembahnya. Jadi ada 3 jenis berhala di kalangan orang-orang Arab yang kemudian ketiga berhala itu disembah. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama Al-Lata. Kita uraikan Lata dulu. Lata itu adalah, di sini dijelaskan, Thonimus Saqif. Ini berhalanya milik orang Saqif. Ya. Jadi suku Saqif, nanti ada beberapa suku. Setiap suku itu memiliki kepercayaan Tuhannya masing-masing. Nah, jadi Bani Saqif itu memiliki berhala, yang berhala itu kemudian dinamai Lata. Jadi Lata itu adalah miliknya Bani Saqif. Orang-orang Saqif, waman tabi'aha, dan orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang Saqif itu, yatafakhuruna bil Lata. Mereka mengagungkan Lata.
Jadi Lata itu diagungkan, yatafakhurun. Kalau di dalam pembacaan tafsir, kalimat Lata itu ada dua. Pertama, Lata, taknya tidak ada tasdid. Lalu yang kedua, taknya pakai tasdid, Latta. Jadi ada Lata, ada Latta. Nah, di sini ada dua makna. Kalau bacanya Lata, ya cuman tidak ada tasdidnya, Lata langsung, itu ya nama, suatu nama. Jadi Lata itu ya nama. Nama di sini adalah disandarkan kepada sohrotun baydaun. Jadi batu putih. Jadi di Sakif itu ada sebuah batu besar dan batunya itu berwarna putih. Itulah Lata. Jadi nama benda Lata itu. Sohrotun bayda. Kemudian batu yang besar itu mankusyun 'alaiha, diberikan ukiran. Jadi ukiran yang indah. Ada batu besar berwarna putih, terus dikasih ukiran-ukiran. 'Alaiha baitun. Di batu besar itu dibuatkan rumah. Jadi ada rumahnya. Jadi ini itu istilahnya nanti mau menandingi Ka'bah gitu. Jadi ada batu, di Ka'bah itu kan ada batu, kemudian kan ada ukiran-ukirannya, lalu dibuatkan rumah. Jadi batu itu dikelilingi ya, bangunan atau rumah gitu. Ya seperti itulah gambaran Ka'bah itu. Sehingga nanti dia nyembahnya ke situ. Karena di dalam Ka'bah juga ada batu katanya, Hajar Aswad. Nah, dia punya kepercayaan, bikin tandingan. Yang kemudian di rumah itu ya, atau batu yang kemudian dibuatkan rumah di dalamnya, bit taifi, dipakai untuk tawaf. Nah, jadi orang sakit itu tawafnya di Lata. Lata itu ya batu itu. Jadi digambarkan batu besar berwarna putih, ada ukiran-ukirannya, hiasan, kemudian dibuatkan rumah. Ada bangunan. Yang kemudian bil taifi, orang-orang tersebut tawaf. Lahu astarun wasadannatun. Si batu itu diberikan perisai, ya seperti gorden lah gitu. Batu itu diberikan perisai, penutup, dan juga ada penjaganya. Ya seperti askar itu. Ya, kan kalau di sekitar Ka'bah kan ada yang menjaganya Pak ya. Jadi ada petugasnya, kemudian Ka'bahnya itu dikasih semacam kain itu sutra. Nah, jadi mereka meniru begitu. Itu disebut dengan Lata. Wa haulahu fina'un mu'addamun inda ahli Taif. Di sekitar batu itu memiliki halaman yang cukup luas. Memang halamannya itu cukup luas. Karena luasnya halaman itu cukup untuk menampung orang-orang tawaf gitu. Jadi tawaf di batu. Kalau di di dekat kota gede itu ada Watu Gilang ya. Kan ada watu tuh. Di dalamnya ada batu, kemudian kan kita nggak bisa melihat batunya. Tapi hanya ya semacam rumah kecil itu. Yang mungkin jika orang melakukan kesyirikan maka dia akan muter gitu kan, bisa atau di Watu Gilang itu muter, tawaf. Nah, itulah arti Lata. Nah. Jadi fallata kanat lis-saqifi bi Taif ay li Quraisy bin Nakhlah summiya bihi. Jadi orang-orang Taif, Bani Saqif maksudnya. Demikian pula orang-orang Quraisy di daerah Nakhlah.
Jadi suku Sakif dan suku Nahlah itu memiliki keyakinan kepada Lata. Lata tadi maknanya nama satu benda. Benda itu batu putih. Yang kedua, Bapak Ibu, Lata itu tadi kalau dibacanya taknya itu ada tasdidnya, Latta. Jadi cara membacanya beda ya. Kalau tadi Lata langsung, tapi kalau yang kedua ini Latta, ada tasdidnya di taknya. Kalau di sini di Quran ada tasdid tidak? Tidak ada ya. Di sini tidak ada tasdidnya. Ada yang membaca Lata itu pakai tasdid, jadi Latta. Nah, kalau Latta pakai tasdid, itu artinya sifat. Ya. Jadi satu sifat yang disandarkan kepada berhala tersebut. Kalau tadi kan bendanya berupa batu, itu Lata. Tapi kalau Latta itu sifat. Apa yang dimaksud dengan sifat di sini? Wahia fi asli surati rajulin kana yalitus sawiq lil hujaj fil jahiliyah. Jadi satu sifat ini digambarkan dulu ada seorang laki-laki. Si laki-laki itu aktivitasnya adalah membuat sawik. Sawik itu roti dari tepung. Lalu si rajul yang baik ini, dia setiap hari ya hampir setiap hari selalu membuatkan roti yang rotinya itu diberikan kepada mereka para jamaah haji. Jadi membagikan, selalu bersodakoh roti. Ada orang soleh waktu itu suka membuat roti, di sini sebutkan sawik ya, jadi tepung yang diberikan lil hujjaj kepada para jamaah haji. Li'annahu suratun rajulun kana yalitus sawik bisamin wa yud'imul hajja. Digambarkan Lata itu sebagai gambaran seorang laki-laki pada waktu dulu. Dia selalu membuat roti dari tepung yang dicampur dengan mentega, wa yud'imu al-hajja, dan diberikan makan untuk jamaah haji. Jadi sia-sia, bukan sia-sia apa, cuma-cuma. Jadi gratis. Dan sampai hari ini ya di Makkah, Madinah itu ya banyak orang yang bersodakoh cuma-cuma. Naro roti di masjid, nanti silakan ngambil, atau air zam-zam atau kurma di pinggir-pinggir jalan, itu gratis, silakan. Dan itu memang diniatkan sodako untuk tamu-tamu Allah, untuk para orang yang haji. Nah kemudian si rajul itu mata, meninggal dunia. Orang yang soleh yang suka membuat roti diberikan untuk jamaah haji itu wafat, mata, meninggal dia. Setelah meninggal, akifu ala qabrihi, mereka kemudian bertawaf di kuburannya. Ya. Jadi bertawaf di kuburan si rajul yang soleh itu. Kemudian fa'abaduhu, akhirnya disembahnya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Lata ini, juga berhati-hati kita tidak boleh kultus. Jadi kultus itu berawal dari kekaguman kepada seseorang yang itu dianggap orang yang baik, orang yang soleh, atau dianggap sebagai tokoh. Awalnya cuma dipuji biasa. Subhanallah, ada orang baik. Dulu loh bapak ini begini begitu. Terus lambat laun seiring
perjalanan waktu, di situ juga ada kejahilan ilmu, maka orang itu akhirnya bukan hanya saja memuji, tapi lambat laun akhirnya kuburannya itu supaya selalu dikenang diramaikan. Kuburannya diramaikan itu ya mungkin dikasih apa itu semacam cungkup atau tempat saya atau semacam itu saung. Lalu di saung itu difasilitasi orang bisa sholat di situ, dikasih ruku, mukena, kasih Quran, kasih tasbih, sehingga orang itu tertarik supaya lebih nyaman berlama-lama. Akhirnya berzikir, berdoa, tawaf mengelilingi kubur si orang yang tadi itu. Terus seiring waktu setan juga menggoda, mempelesetkan akidahnya. Bukan hanya saja awalnya hanya cuman sekedar memuji, mengagumi saja, tapi kemudian menyembahnya. Dalam bentuk simbol menyembah itu ya ada patungnya, ada berhalanya. Inilah berhala yang kemudian disebut berhala Latta. Jadi Latta pakai tasdidanya, Latta. Karena itu disandarkan kepada sifat dari berhala itu berawal tadi dari sifat seseorang yang baik, rajulun yang soleh itu. Inilah yang pertama yang disebut dengan Latta, ya. Jadi ada dua pembacaan, bisa Latta, bisa Latta. Tapi keduanya tetap ini juga dijadikan sebagai berhala. Kalau rajulun solehnya itu tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu orang-orang yang mengkultuskannya. Maka nanti kalau di dalam bab kubur itu kan banyak rambu-rambu juga. Sini di Karangkajen kuburnya Kiai Dahlan kan udah bagus tuh. Jadi kuburan itu biasa saja. Ya, sederhana saja. Tidak perlu tinggi-tinggi. Kalau dalam hadis tingginya itu paling sejengkal. Ya biasa. Walaupun itu kuburan kiai, ulama, tokoh, pendiri Muhammadiyah, tapi tidak dibuat spesialis. Karena kalau dibuat spesial, di sini ada kekhawatiran jangan-jangan nanti ada orang yang tadi mengkultuskan berlebihan, lalu kemudian ya iktikaf di kubur Kiai Dahlan dan seterusnya melakukan mungkin sikap-sikap yang tidak benar menurut agama atau syirik. Nah, disitulah kita harus melakukan tindakan preventif ya, terhadap kubur, meskipun itu orang-orang yang soleh. Jadi kita cukup mendoakan, ya ziarah silahkan, ya, tapi jangan berlebihan sehingga tidak menjadi Latta. Ya. Yang kedua, Al-Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah, sekarang apa itu Uzza? Kalau Uzza sajaratun ghadfani baina Makkah wa Taif. Kalau Uzza itu adalah nama pohon. Jadi ada satu pohon. Nah, ini orang kan kadang mensakralkan batu, mensakralkan pohon. Jadi kalau Uzza itu sajaratun, satu pohon yang berada di Ghadfan. Ghadfan itu letaknya baina Makkah wa Taif. Jadi di antara kota Makkah dan kota Taif, di situ ada pohon. Jadi kalau orang mau lewat antara kota Makkah ke Taif atau sebaliknya Taif ke Makkah, nanti akan menemukan satu pohon. Yang pohon itu tu'addimuha Quraisyun, diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi ada pohon yang disakralkan, ada pohon yang diagungkan. Sama seperti kepercayaan kita juga di masyarakat dulu, pohon tertentu itu biasanya kalau ada pohon
pohon tertentu, orang kalau lewat itu kulonun, jadi takut. Lalu kemudian memberikan sajen supaya tidak mengganggu yang ada di pohon itu. Itu kan bentuk-bentuk lain kan pengagungan, pensakralan. Hati-hati kalau lewat pohon itu, anak kecil bisa jadi sakit umpamanya. Nah, supaya tidak sakit, supaya tidak diganggu, nanti diberikan apa benda-benda tersebut digantungkan di pohon. Dulu ya, mohon maaf dulu, tapi saya lupa ini daerahnya. Saya dapat cerita di daerah Gunung Kidul. Jadi ada seorang dai cerita ketika ditempatkan atau ditugaskan mubalik hijrah di daerah itu, memang ada satu pohon yang disakralkan, pohon besar, daerah mana saya tidak tahu. Lalu orang-orang itu menggantungkan ini, menggantungkan apa itu? Buatan saja nih kalau lap itu namanya lap itu ya, ya kain, ya sorban, yaitu apa namanya untuk lap apa itu? Ya semacam kain itu loh, kain untuk muka. Lalu kalau ingin sapu tangan. Jadi sapu tangan dicantelkan di pohon, ya sorban, ya kain, atau tulisan. Jadi menulis hajatnya itu, ya. Jadi kalau mau hajat umpamanya kepengen diberikan kelancaran mau khitan cucunya, ditulis di kertas. Nanti kertasnya pakai apa itu? Tali, talinya digantungkan di pohon. Jadi masyarakat kita pun ada ya, tapi dulu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada. Maka gambaran yang semacam itulah, itu gambarannya Uzza, Lata wal Uzza. Nah, Uzza itu ya pohon itu, pohon yang disakralkan, pohon yang dikeramatkan. Kalau dulu di tempat saya, pohon yang ditakuti itu pohon beringin. Jadi kalau lewat pohon beringin itu dianggap angker. Jadi anak-anak kecil selalu takut. Dan di makam, di pekuburan pun ya suka ada pohon beringinnya. Ada pohon beringin atau di tempat tertentu pohon beringin. Nah, itulah Uzza. Jadi Uzza itu pohon, ya, yang kemudian dianggap sebagai Tuhan atau berhala. Tapi itu berawal dari pohon. Wa kanat al-Uzza. Uzza itu adalah sajaratun, satu pohon, alaiha binaun, yang padanya juga terdapat satu bangunan, wa astarun, dan satu tirai. Jadi pohonnya itu semacam, mohon maaf ya dikelilingi lah pakai pagar kain kira-kira mungkin ya kalau kita. Mungkin kalau gambaran ya, mohon maaf saya tidak ras. Tapi kadang-kala kita melihat Bu ya, ada satu pohon itu. Pohon itu kan dikasih baju itu loh. Kasih kain, dikasih baju dengan baju yang indah itu loh, yang dihias itu. Ya itu ada sebagian kepercayaan agama lain selain Islam. Tapi kita sedang berbicara konteksnya Islam ya. Jadi ini kepercayaan orang musyrikin ini dikoreksi oleh Al-Quran. Jangan begitu, kira-kira begitu. Jadi pohon itu jangan disakralkan, yang kemudian mengakibatkan disembah. Jadi satu pohon dibuatkan bina, ya bangunan, lalu kemudian astar dikasih penutup, lah kira-kira kain itu. Yang itu tempatnya Uzza itu di Nakhlah. Kalau tadi Lata di Sakif ya. Kalau Lata itu tempatnya di daerah Bani Sakif, kepercayaan orang-orang Bani Sakif. Kalau Uzza itu di penduduk Nakhlah. Ya, Nakhlah. Nah, suku Nakhlah ini atau
Nahla ini tempatnya baina Makkah wa Taif, juga sama di sekitar Makkah dan Taif. Jadi kita bisa menggambarkan kira-kira daerah antara Makkah dan Taif itu ada dua kepercayaan. Di situ ada batu yang bernama Lata, dan di situ sekitar situ pula ada pohon yang bernama Uzza. Jadi pohon itu Uzza. Di dalam hadis yang dikatakan oleh Abu Sufyan yauma Uhud, ketika terjadi perang Uhud, orang-orang mereka membanggakan bercerita tentang Uzza. Lana al-Uzza wala Uzza lakum. Jadi kata orang-orang musyrik itu dengan penuh kebanggaan, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza, gitu. Jadi merendahkan. Kami, kata orang musyrikin, kami punya Uzza, kami punya penolong dengan pohon ini, akan begini begitu. Kalian siapa yang akan menolong kalian? Karena kalian tidak punya Uzza. Jadi kami memiliki Uzza, sedangkan kalian, maksudnya kalian itu kepada kita kaum muslimin, kalian tidak memiliki Uzza. Jadi dengan bangga ya, karena mensakralkan sebuah pohon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahu maulana wala maula lakum. Nah, sekarang balik, balas lagi, jawab kepada mereka, Allahu maulana, kami punya Allah, penolong kami Allah, wala maulakum, tetapi kalian tidak punya Allah, kalian tidak punya penolong. Jadi kalau orang musyrikin membanggakan kami punya Uzza, tapi kalian tidak punya Uzza, maka jawab bahwa Allahu maulana, Allah lah penolong kami, tapi kalian tidak punya penolong yang hakiki. Jadi bahasa lain, kalau kamu punya Uzza, tapi kami punya Allah. Nah, itulah Uzza. Nah, kemudian ada lagi satu riwayat, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi, ketika Fathul Makkah, Nabi mengutus Khalid bin Walid liyaqta'aha, untuk memotong pohon itu. Nah, jadi ketika Fathul Makkah, Nabi kan di Madinah, Nabi mau ke Makkah kembali, itu mau membuka Makkah, meminta atau menugaskan kepada Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini kan termasuk panglima perang ya, jadi sahabat yang pemberani, yang dalam banyak kesempatan seluruh perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang. Maka Khalid ditugaskan, Khalid, di sana ada satu pohon yang disakralkan oleh masyarakat, tebang saja. Nah, gitu. Jadi mungkin kita pernah mendengar ya kisah seperti itu. Dulu saya waktu dulu ya pernah mendengar satu kisah, tapi saya lupa sumbernya. Anggap saja ini sumbernya tidak valid, tapi ini hanya mengambil hikmahnya saja ya. Tapi ini ingin mengaitkan di sini contoh yang lain. Dulu ada satu pohon ya, yang pohon itu disakralkan oleh masyarakat ya, disembah dan seterusnya, dianggap ya keramat dan seterusnya. Lalu ada seorang yang soleh. Orang yang soleh ini dia berniat untuk menebang pohon itu, karena dari sinilah sumber kesyirikan. Dia dengan penuh semangat, niat ikhlas karena Allah, akan menebang itu pohon, karena itu menjadi sumber kesyirikan. Lalu pagi-pagi dia segera berangkat untuk mendatangi tempat pohon itu, akan ditebangnya. Tapi kemudian di perjalanan dicegat oleh setan, dibujuk jangan ditebang, bla bla bla. Tapi ngotot,
setan dikalahkan, dilabrak terus sampai ke dekat pohon. Ketika sampai dekat pohon, barisan setannya cukup kuat. Pokoknya digoda, jangan ditebang pohon ini. Dan mohon maaf, si orang soleh ini dalam hikayah ini karena dia tanda kutip ekonominya lemah, terus dibujuk oleh setan-setan itu. Kamu ndak usah menebang pohon, karena pohon ini sumber rezeki. Kalau kamu tidak percaya, coba buktikan dulu. Setiap kamu sholat, nanti selesai sholat, coba tengoklah di bawah sajadah, nanti ada uang. Itu karena berkat pohon ini. Mau mulai goyah nih. Akhirnya dia nggak jadi nebang itu pohon. Lalu kemudian pulang, dalam kesempatan mau sholat, dia ingin ngetes bener nggak nih, dibilang si setan itu. Setelah selesai sholat, ditengoklah itu sajadahnya, betul ada uangnya. Hanya setiap kali sholat, dia tengoklah itu sajadah, ada uangnya. Jadi akhirnya pohon itu tidak jadi ditebang. Lalu kemudian setelah beberapa lama ini setan nggak ngasih uang lagi nih, nggak setor. Nah ini si orang ini mulai marah lagi. Ini setan bohong ternyata. Ketika uangnya tidak cair, baru bilang bohong. Ini setan ini begini begitu. Gak benar nih setan. Bahwa ternyata pohon itu benar-benar pohon kesyirikan. Kalau begitu akan saya tebas itu pohon. Gitu. Asya berangkat lagi mau menebas pohon, tapi baru di keluar pintu rumah saja dijegat lagi setan. Setan dilawan, ternyata sekarang dia kalah. Jadi belum sampai ke lapisan setan yang banyak, dia kalah melawan setan. Kenapa kalah? Karena niatnya sudah beda. Kalau niat pertama itu betul-betul karena Allah ingin memberantas kesyirikan. Tapi yang kedua ini perjuangannya bukan perjuangan karena Allah, bukan lillah, tapi karena uang. Jadi kalau orang berjuang karena uang ini mesti rapuh ini. Tapi kalau orang berjuangnya karena Allah, bisa. Walaupun karena lapisan setannya cukup banyak, tetap si pohon itu tidak ditebang. Nah ini satu kisah ya yang saya sering dengar ini, tapi saya tidak tahu nih ya, atau lupa sumbernya dari mana. Nah, tadi anggap saja itu ya kisah yang tidak jelas sumbernya dan tidak perlu dirujuk, tapi kita merujuknya kepada tafsir di sini. Di tafsir memang benar. Jadi ada pohon yang bernama pohon Uzza, yang pohon Uzza itu disakralkan ya. Lalu kemudian Nabi menugaskan kepada Khalid bin Walid liyak to'aha untuk memotongnya atau untuk menebangnya. Tebang saja Khalid. Nah, ini menjadi tempat kesyirikan ini pohon. Lalu kemudian faja'ala yadribuha bifaksih. Maka Khalid pun menebang pohon itu bifaksih, maksudnya dengan kampak atau dengan alatnya. Jadi betul-betul ditebang nih oleh Khalid bin Walid. Ya. Seorang yang gagah, pemberani dan imannya juga kokoh. Saya kira mungkin setan juga memberikan jebakan-jebakan untuk menggoda Khalid, jangan ditebang. Ya. Lalu kemudian ditebanglah itu pohon oleh Khalid bin Walid, wa yaqulu ya Uzza kufranaka la subhanak. Jadi kalau ini diejek ini pohonnya, Uzza, atas kekufuranmu sesungguhnya kamu ini tidak memiliki kemuliaan. Sesungguhnya Lata, Uzza itu juga dikaitkan dengan nama Allah. Jadi Lata itu kan nama Allah, Allah. Lalu dikasih ta'nis Lata, seperti Amr, Amroh. Misalkan Abbas jadi Abasah. Itu nama Allah yang dimuliakan, yang dipuji, sehingga Lata itu dipuji, seperti memuja dan memuji Allah. Uzza juga itu diambil dari nama Allah, Al-Aziz, Uzza. Jadi Aziz, Aziz itu mulia. Karena itu nama Allah, maka harus kita muliakan, ya Aziz, ya Aziz. Tapi mereka belok, Aziznya itu jadi ya Uzza, ya Uzza.
Nah, Uzzanya itu ya pohon, jadi ya Uzza. Kalau kita kan menyebutnya ya Aziz, ya Allah, ya Allah, ya Aziz. Jadi Khalid pas mau menebang itu, dia bilang, ya Uzza kufranaka la subhanak. Inni ra'aitullah qad ahana. Uzza, maksudnya kepada pohon itu. Uzza, atas kekufuranmu ini sesungguhnya kamu tidak memiliki kemuliaan. Inni ra'aitullah, aku melihat Allah qad ahanaka, Allah telah ya mempermalukanmu. Wong itu pohon kok, pohon ini ciptaan Allah, kok malah kamu yang disembah. Harusnya menyembah itu kepada Allah, bukan kepada pohonnya. Nah, jadi itu cerita tentang pohon ya, Uzza. Saya juga pernah dapat cerita tentang pohon ya. Mungkin Bapak Ibu saya kira juga pernah atau mungkin ya sering mendengar orang dulu. Kalau bicaranya dari segi filosofis pohon ya. Filosofis pohon itu bagi sebagian masyarakat mensakralkan itu pohon itu pengertiannya bukan untuk menyembah. Jadi ada yang berbicara, yang ngobrol dengan saya, jadi sebenarnya Ustaz, jadi pohon itu bukan untuk disembah, tapi pohon itu dijaga untuk merawat kelestarian alam. Jadi jangan sampai ditebang. Karena dalam kelestarian alam itu, misalkan nih, pohon ringin, ringinnya nggak perlu disembah, nggak perlu disakralkan, nggak perlu ditakuti. Tapi di dalam ringin ini, misalkan pohon yang besar itu kan rindang. Rindang di situ orang bisa ngiup. Dalam rindangnya pohon di situ terdapat oksigen. Oksigennya kan luar biasa itu. Kita terbantu oksigen ini kan dengan pohon-pohon itu. Sehingga pohon-pohon yang besar itu jangan ditebangi. Selain itu kemanfaatan pohon itu juga akarnya. Akarnya itu menyimpan air yang cukup besar itu. Terus dia mencontohkan, cuman saya lupa ngobrol sama siapa waktu itu. Tapi bicara filosofis pohon. Ketika pohon besar itu kemudian ditumbangkan, betul mata air ini menjadi kering. Gitu. Nah, kalau memaknai pohon seperti itu, secara filosofis, secara ilmiah, sah-sah saja. Tidak apa-apa. Nggak perlu ditebang. Tapi yang di sini yang ditebang ini adalah, yang harus dihancurkan ini adalah kepercayaannya ini. Kepercayaan masyarakat terhadap pohon itu yang dianggap sebagai Tuhan. Yang itulah kepercayaan orang-orang musyrikin ya di Makkah saat itu. Yang ketiga, Manat. Di Lata, Uzza, Manat. Apa itu Manat? Wa Manat sakhratun li Hudailin wa Huzza'atin walil Aus wal Khazraj baina Makkah wal Madinah. Manat itu satu benda adalah sokhroh. Sokhroh itu batu. Jadi sama dengan lata ya. Lata itu kan batu. Manat juga batu. Kalau tadi lata itu berada di Sakif antara Makkah dan Taif, tapi kalau Manat ini letaknya baina Makkah wal Madinah. Jadi ini berada di antara Makkah dan Madinah. Ini batu Manat ini. Yang ini menjadi kepercayaan bagi Bani Hudail, Huzza'ah, Aus dan Bani Khazraj. Jadi beberapa suku ya, suku Aus, suku Khazraj, Hudail dan Huzza'ah, mereka memiliki keyakinan tertentu ya, atau menjadikan sebagai Tuhan kepada sebuah batu yang ada di daerah Makkah dan Madinah. Nah, itulah Manat. Wa kanat Mannatun inda qadin baina Makkah wal Madinah
Yang Manat itu letaknya berada di antara kota Makkah dan Madinah. Wa kanat Huzza'atun wal Aus wal Khazraj. Itu adalah keyakinannya suku Huzza'ah, Aus dan Khazraj fi jahiliyatiha, pada waktu jahiliyah dulu, yu'addimunaha, mereka itu mengagungkan. Jadi mengagungkan itu batu Manat, ya. Maka Manat ini batu berhala. Jadi mungkin kalau memberi nama, jangan kasih namanya Lata, Uzza, Manat. Jadi Abdul Uzza. Nah, ini salah. Kalau mau Abdul Aziz, jangan Abdul Uzza, Abdul Manat. Abdul Manat. Abdul Manat nanti jadi kemiripan sini. Manat kan tadi batu berhala yang disembah. Jadi kasih namanya jangan Abdul Manat, jangan Abdul Uzza, ya, Abdul Lata. Walaupun tadi memang disandarkan kepada nama Allah seperti Uzza, Aziz. Kalau Aziz benar. Kalau mau kasih nama Abdul Aziz, tapi jangan Abdul Uzza. Karena kalau Abdul Uzza jadi penghamba Uzza. Tapi kalau Abdul Aziz penghamba Allah. Mereka mengagungkan itu Uzza, batu yang ada di Makkah dan Madinah, daerah Makkah Madinah. Wa yuhiluna minhu lil haji ilal Ka'bah. Nah, ini. Jadi mereka mengagungkan itu Manat. Mereka itu istilahnya bertalbiyah. Talbiyahnya itu dimulai dari batu itu. Jadi setar pujian-pujiannya itu mulai dari batu lil haji, ketika mereka mau berangkat haji. Berangkat hajinya sih benar. Tapi kemudian tercampur dengan keyakinan Manatnya itu. Jadi ketika melewati batu Manat di situ, ketika seorang mau berangkat haji, lalu mereka mulai istilahnya membaca yuhallauna, bertalbiyah. Jadi mulai memuji, ya itu mulai mulai beribadahnya itu setarnya dari Manat itu ilal Ka'bah, sampai menuju Ka'bah. Jadi setarnya dari situ. Bahkan bukan hanya saja setar ibadahnya dari situ menuju Ka'bah, mereka juga watudbahu indaha al-qarabin. Mereka juga melakukan sembelihan, berkurban. Jadi kalau melewati batu Manat itu mereka nyembelih dulu. Diniatkan ini kurban. Cuman sayang tadi kurbannya bukan karena Allah, tapi kurbannya ini karena Manat ini. Karena batu. Ya tentu namanya keyakinan ya. Jadi batu yang disakralkan, yang memiliki keyakinan kan dia akan memberikan persembahan-persembahan apapun. Jadi tujuannya itu sesungguhnya ya niatnya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Cuman Tuhannya ini salah alamat. Bukan kepada Allah, tapi kepada Manat. Wa kanat bizaziratil Arab wa ghairiha, dan ini adalah kepercayaan orang-orang di daerah Jazirah Arab dan yang lainnya. Tawaghitun ukhra, ada bentuk togut-togut yang lain, maksudnya berhala-berhala yang lain. Tu'addimuha al-Arab kata'dimil Ka'bah. Mereka mengagungkan, ya, mengagungkan itu benda sebagaimana mengagungkan Ka'bah gitu. Jadi menyamakan, kepada Ka'bah memang dikagumi, tapi kepada berhala itu, batu itu juga dikagumi. Nah, di situ letak kesyirikannya. Dan sesungguhnya mohon maaf ya, kalau kita tawaf di Ka'bah pun, kalau kita mencium Hajar Aswad sekalipun, itu tidak boleh sekali-kali ada kesyirikan di situ. Jadi kita mencium batu Hajar Aswad itu bukan karena syirik kepada batunya.
Kan itu pernah ditolak oleh Umar bin Khattab. Andai kata saja ini bukan sunnah Nabi, maka aku tidak akan mau mencium batu ini. Jadi bukan mensakralkan batunya. Jadi kalau kita tawaf mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi ini berbeda ya. Jadi kita ini yang kemudian juga dituduh oleh orang non Muslim, jadi orang Islam pun ternyata menyembah batu, ya, Hajar Aswad itu. Jadi kita bukan menyembah batunya, tapi itu adalah rangkaian kesunahannya. Dalam rangkaian kesunahannya begini-begini, lalu salah satunya ada kesunahan mencium Hajar Aswad. Bagi yang bisa mencium, ya alhamdulillah. Bagi yang tidak pun jangan memaksakan untuk menciumnya. Ya itu ingat, kalau nggak salah perkataan Umar bin Khattab itu. Jadi andai kata ini bukan sunnah Nabi, maka aku tidak akan mau mencium Hajar Aswad. Nah, kepercayaan orang-orang musyrikin Makkah waktu itu, mereka tu'addimuhal Arab, mengagungkan itu Uzza, itu Manat, batu, kata'dimil Ka'bah, seperti mengagungkan Ka'bah. Ini letak koreksinya. Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup kajian kita baru 2 ayat, tapi karena memang harus dijelaskan ya agak panjang biar jelas apa itu Lata, Uzza dan Manat. Sekarang kita sudah paham, sudah tahu, sering mendengar Lata, Uzza, Manat itu apa. Dalam bacaan lain di luar tafsir ini saya menemukan satu riwayat atau bacaan yang 3 berhala itu seluruhnya dihancurkan. Kalau yang pertama Pak, Lata itu yang menghancurkannya siapa itu? Mughirah kalau enggak, Mughirah bin Syu'bah. Itu dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah, itu patung Lata. Kalau Uzza itu dihancurkannya oleh Khalid bin Walid. Lalu kalau Manat itu dihancurkannya oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ketiga berhala-berhala itu dihancurkan oleh para sahabat Nabi. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji ayat ke berapa tadi? Ayat 19 dan 20 tentang kepercayaan orang-orang musyrikin waktu itu Lata, Uzza dan Manat. Insyaallah kita lanjutkan karena temanya memang masih berlanjut sampai ayat 26. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.